Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Siti Nurfaz. Di sini saya akan memaparkan materi, menjelaskan sekaligus men-share gitu ya, materi mengenai riwayat hidup dan pemikiran Ibnu Sina. Sebelumnya saya akan men-share dulu pokok bahasan poin-poin yang akan saya jelaskan nanti. Nah, sudah terlihat ya. Nah, di sini pokok bahasan yang akan saya bahas itu mengenai riwayat hidup, karya-karya, pemikiran dan pemikiran filsafat dari Ibnu Sina. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Eh, Siapa itu beliau itu ya. Beliau itu sosok bagaimana dan kita harus mengenal terlebih dahulu beliau itu siapa seperti itu ya. Nah, jadi izin menjelaskan. Jadi beliau itu salah satu salah seorang filosof Islam gitu ya pada abad pertengahan yang yang sangat cemerlang gitu ya. Ya, beliau itu Ibnu Sina gitu. Yaitu sangat disegani dan dapat tempat yang istimewa gitu ya dalam sejarah perjalanan dan perkembangan filsafat hingga abad modern ini. Nah, beliau ini telah membangun sistem filsafat Islam dengan sempurna dan terperinci. Dan beliau pun tercatat sebagai tokoh dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Dan dari beberapa teori ini yang pernah dikembangkannya, emang masih sangat layak gitu ya untuk diperbincangkan pada pendidikan modern yang ada saat ini seperti itu. Pemikiran yang tertuang juga dalam karyanya tersebut eh, yang menjadi santapan untuk para tokoh ini gitu. Nah, selanjutnya baik selanjutnya ada riwayat hidup dari beliau gitu ya, dari Ibnu Sina itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kisah-kisah dan mengenal sosok filosof Muslim ini yang ya kita juga pasti tahu lah ya gitu ya beliau itu siapa dan pasti juga kita tidak asing gitu ya dengan nama beliau seperti itu. Nah, jadi nama lengkap beliau adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Dan bisa dipanggilnya Ibnu Sina itu ya yang kita kenal. Nah, ia dikenal dengan uh, Avicenna di dunia barat itu. Kemudian beliau itu dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah atau tahun 980 Masehi di Afshanah dekat kawasan Bukhara. Kemudian Ibnu Sina ini dilahirkan dalam masa kekacauan dan kemunduran Daulat Bani Abbasiyah, di mana daerah-daerah yang pada awalnya berada di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah mulai melepaskan diri satu persatu untuk untuk berdiri sendiri. Sementara kota Baghdad itu sendiri sebagai pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang telah dikuasai uh, oleh golongan ini bumi
Bani Buaihi pada tahun 334 Hijriah, yang kekuasaannya itu berlangsung sampai tahun 447 Hijriah. Nah, Ibnu Sina ini orang Turki dan orang Arab ini mengklaim Ibnu Sina sebagai bangsanya. Hal ini dikarenakan ibunya itu berkebangsaan Turki, sedangkan ayahnya peranakan dari Arab. Kemudian ayah beliau itu bernama Abdullah, ia itu seorang Ismailiyah, ya. Dan nama ini pun mengandung arti cemerlang, seperti itu. Kemudian pendidikan dan perjalanan dari beliau ini, dari Ibnu Sina ini, sama hanya dengan kehidupan orang lainnya gitu. Jadi di usia yang masih muda ini, beliau umur 10 tahun gitu ya, 10 tahun, beliau pun sudah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran gitu ya, sebanyak, dan banyak tahu tentang sastra gitu ya. Masya Allah banget gitu ya. Ini tuh sosok yang saya kagumi gitu ya beliau tuh, karena dari segi keistimewaan dan keteladanannya juga benar-benar di luar nalar gitu ya. Maksudnya kita itu sebagai manusia juga bisa ya, yang penting kita ada niat terlebih dahulu. Ini makanya saya eh, suka gitu dengan etika dan kepribadiannya beliau gitu ya. Nah, kemudian beliau ini dikatakan manusia yang sangat luar biasa gitu ya, dan mengagumkan. Ingatannya yang sangat kuat, mengagumkan, dan yang tetap dimiliki sama hidupnya gitu ya. Nah, beliau sendiri itu menceritakan bahwa beliau sudah hafal kitab metafisika karangan Aristoteles di luar kepala tanpa memahaminya gitu. Tapi setelah ia membeli kitab Al-Farabi mengenai tujuan metafisika, maka terbukalah baginya pada waktu itu tujuan dari kitab itu gitu. Karena ia memang sudah hafal gitu ya sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian beliau ini mendalami ilmu hadis dan kedokteran di saat umur 16 tahun, seperti itu. Dan bukan hanya pada teoritis saja, tapi pada prakteknya juga beliau sudah mumpuni gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah mempelajarinya, beliau ini pergi ke desa-desa untuk memberikan pengobatan pada orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki penyakit. Beliau udah mengobati, Masya Allah ya, di umur 16 tahun aja beliau udah pandai mengobati orang lain. Nah, kita gitu ya di umur segitu lagi ngapain gitu ya, di umur berapa sih ngapain gitu ya. Dan kemudian Ibnu Sina ini tidak hanya belajar teori gitu, tapi perjalanan hidupnya juga membuatnya mendapatkan pengalaman baru seperti itu. Maka dalam usia 16 tahun ini ia dikenal dengan seorang dokter yang ahli dalam berbagai penyakit seperti itu. Dan emang beliau ini diakui sebagai dokter tuh pada umur 18 tahun lah ya kurang lebih. Dia telah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, kemudian matematika, logika, kemudian astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Seperti itu. Nah, dan ketika beliau sudah memasuki umur 20 tahun, qadarullah ayahnya meninggalkan beliau. Dan kemudian ia pindah ke Jurjan gitu ya, karena jadi kekacauan gitu ya. Untuk sejarahnya mungkin saya kurang memahami, tapi ia itu mm, meninggalkan itu karena sakit biasa pada tahun 428 Hijriah dan bertepatan pada tahun 1037 Masehi gitu ya, dalam usia 58 tahun beliau itu meninggal ke dunia gitu ya, karena sakit biasa seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada karya-karya gitu ya, dan Masya Allah, karya-karya beliau ini sungguh menghayati dan sungguh apa ya, tertera juga gitu ya. Yang pertama itu ada kitab Asy-Syifa, kitab An-Najat, kitab Al-Qunun, kemudian kitab Al-Isyarat wa At-Tanbihat gitu ya. Nah, yang pertama ini ada kitab Asy-Syifa. Nah, kitab Asy-Syifa ini adalah tulisan yang terpenting tentang filsafat yang berisikan uraian yang terdiri atas 4 bagian gitu ya. Yang pertama mantik, kemudian yang kedua matematika, kemudian fisika dan metafisika atau ilahiyah. Dan kitab ini itu sangat tebal ya, itu ada 8, kurang lebih ada 18 jilid gitu ya. Dan ini juga termasuk kitab yang ensiklopedianya yang besar dalam ilmu filsafat, itu yang paling besar dalam ilmu filsafat yang ditulis oleh Ibnu Sina itu sendiri. Dan kitab ini pun memperoleh ia itu telah memperoleh kedudukan yang sangat tinggi gitu, baik di dunia timur maupun di dunia barat. Dan karya ini pun merupakan uh, ensiklopedia Yunani yang pada abad ke-11 yang disusun dari logika matematika hingga metafisika. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kitab An-Najat. Nah, kitab An-Najat adalah ringkasan dari kitab Asy-Syifa gitu. Dan karya ini pun jauh lebih banyak dibaca daripada yang Asy-Syifa. Mungkin ini tuh kitab yang paling favorit ya, selain Asy-Syifa juga. Dan kemudian kitab ini ditulis bagi orang-orang atau pelajar yang ingin mengetahui dan memahami dengan lengkap dasar-dasar ilmu hikmah, gitu ya. Dasar-dasar ilmu hikmah yang dikaji dalam kitab ini. Buku ini itu dicetak di Mesir gitu ya, dan di Roma pada tahun 1593 Masehi bersamaan dengan kitab Al-Qunun, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kitab Al-Qunun. Nah, kitab Al-Qunun At-Tib ini ya yang dalam bahasa Arab itu kan ada Al-Tib, berarti tentang kedokteran ya. Nah, jadi buku ini adalah ensiklopedia dalam profesi kedokteran dan sudah diterjemahkan ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Kemudian buku ini itu sangat tebal gitu ya, yang memuat ilmu bagiannya meliputi bagian pertama itu membahas tentang kedokteran secara umum. Kemudian jadi seperti konsep dasar kedokteran itu bagaimana, batasan kajian dan objek kajian yang dibahas dalam ilmu kedokteran itu seperti apa, seperti tentang organ tubuh manusia ataupun badan, tulang, urat manusia, dan ragam obat atau tata cara pengobatannya. Ya. Kemudian bagian kedua itu membahas tentang bagaimana jadi kosakata dalam dunia kedokteran, ragam-ragamnya atau kemudian efek dari pengobatannya seperti itu. Dan yang bagian ketiga itu mengkaji beragam penyakit yang terdapat pada semua anggota tubuh manusia gitu ya, mulai dari kepala sampai kaki. Jadi tidak hanya itu, dijelaskan juga dalam ragam gimana ya, ragam gejala dengan cara dia mendiagnosa penyakit tersebut gitu ya, seperti itu. Kemudian bagian keempat membahas tentang ragam penyakit, komplikasi penyakit yang menyerang lebih dari satu anggota badan, seperti yang diakibatkan oleh penyakit demam. Seperti itu. Dan buku ini juga itu membicarakan tentang penyakit tumor, borok, kemudian tulang patah, serta penyakit lepra gitu ya. Dan ada bagian yang kelima, membahas tentang jenis obat-obatan buatan dan campurannya seperti itu. Dan yang terakhir ada kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat gitu. Nah, buku ini itu yang paling indah dalam ilmu hikmah. Nah, kitab ini adalah kitab yang terakhir yang ditulis oleh Ibnu Sina.
hasil dari satu fase yang lebih independen dalam perkembangan intelektualnya. Dan buku ini juga paling indah dalam ilmu hikmah ya, yang isinya mengandung berbagai mutiara dari berbagai ahli pikir dan rahasia yang sangat berharga yang sulit ditemui dari buku-buku lainnya seperti itu ya. Antara lain uraiannya mengenai logika dan hikmah serta kehidupan dan pengalaman rohani. Kemudian ini buku pun dicetak di Leiden pada tahun 1892 dan juga sebagiannya juga diterjemahkan dalam bahasa Prancis lalu diterbitkan di Kairo lagi pada tahun 1947 oleh Dr. Sulaiman seperti itu. Nah, terlihat kaya-kaya saya kira cukup. Kemudian akan dilanjut mengenai apa saja sih pemikiran filsafat beliau gitu ya. Apa saja sih pandangan yang beliau keluarkan tentang filsafat gitu ya. Dan di sini ada ada empat pemikiran yang beliau keluarkan gitu ya. Ada emanasi, ketuhanan, kenabian, dan jiwa. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada filsafat emanasi atau al-qaid gitu. Nah, Ibnu Sina ini dalam pandangannya mengenai teori emanasi antara teori 85 filsafat dengan kalam gitu. Dan beliau ini berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Allah dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketidakadaan. Nah, dengan kata lain, dipahami bahwa alam ini adalah diciptakan. Seandainya alam diciptakan dari kondisi tidak ada, maka maksud untuk mengatakan alam ini diciptakan tidak akan memenuhi syarat-syarat logika. Jadi, sesuatu ada dalam perspektif logika haruslah didasarkan kepada yang sudah ada. Ya. Dan pandangan ini sejalan dengan kenyataan yang ada di alam. Dan di alam ini pun yang ada hanya penciptaan dari sesuatu yang sudah ada atau dari suatu bentuk berubah menjadi bentuk yang lain seperti itu. Nah, misalkan biji nih. Biji misalnya berubah menjadi anak pohon. Kemudian anak pohon ini berubah menjadi pohon. Dan pohon itu dipotong menjadi papan. Kemudian papan ini disambung-sambung menjadi meja. Meja juga diusing menjadi bahan bakar menjadi abu, dan abu menjadi tanah. Jadi hal ini pun sesuai dengan konsep penciptaan dari Al-Quran. Gitu ya. Ayat yang menjadikan landasan filosofinya itu Quran Al-Hud ayat ke-7 tentang dan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini ada wujud ketuhanan. Di sini pun memuat beberapa teori gitu. Ada wajib al-wujud, mungkin al-wujud, mimtani al-wujud. Ya, sebelumnya dalam wujud ketuhanan ini sesungguhnya agama ini adalah resonansi gitu ya, yang menjelaskan Tuhan sebagai poros primer yang mencipta, menata, menguasa, dan dia maha kuasa, dia maha di atas segala-galanya. Kemahaan dia itu yang membedakan antara Tuhan dengan selainnya. Nah, jadi Tuhan itu tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh makhluknya. Dan ketidak teratasan itu Tuhan diyakini sebagai penguasa tunggal di alam semesta ini seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hal filsafat wujud atau ketuhanan ini ya. Yang pertama itu ada
mungkin al-wujud atau kategori ini ya wujud niscaya gitu ya. Kemudian wajib mungkin itu ya mungkin al-wujud dan wujud mustahil gitu ya. Nah, wujud niscaya ini itu atau wajib al-wujud itu adalah wujud yang senantiasa harus ada dan tidak boleh tidak ada gitu. Dan wajib niscaya ini pun ada dua macam gitu ya. Ada wajib bil hati gitu atau sesuatu yang kepastian wujudnya itu disebutkan oleh zatnya sendiri. Artinya tidak bergantung pada adanya sebab lain selain dari Allah gitu ya seperti itu. Dan dalam esensinya juga tidak bisa dipisahkan dengan wujud gitu ya. Kemudian ada yang kedua itu ada wajib bigoirihi, yaitu sesuatu yang kepastian wujudnya itu oleh zat yang lain, artinya sesuatu yang berwujud itu karena benda yang lain yang mewajibkannya, seperti itu ya. Misalkan adanya 4 karena 2 tambah 2 atau 3 tambah 1. Jadi adanya basah karena adanya air, kebakaran disebabkan dengan adanya api. Jadi benar-benar sesuatu yang kepastiannya itu disebabkan oleh zat lain, seperti itu ya. Nah, kemudian ada falsafah kenabian gitu ya, atau al-nubuwah. Nah, Tuhan ini menganugerahkan kepada manusia akal material gitu yang benar dan kuat yang menurut Ibnu Sina itu diberi nama al-hajj atau daya yang ada pada akal material serupa ini sangat kuat gitu ya. Sehingga tanpa melalui latihan juga mudah gitu dapat berhubungan dengan akal aktif dan dengan mudah juga dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Nah, akal ini juga serupa mempunyai daya suci gitu ya atau bentuk akal tertinggi gitu yang dapat diperoleh manusia. Nah, namun akal ini juga terdapat pada nabi-nabi itu sendiri. Nah, kemudian ada jiwa gitu. Nah, jiwa ini adalah sesuatu yang goib gitu ya, yang pada hakikatnya hanya bisa diketahui melalui petunjuk ilahi gitu ya. Ibnu Sina ini adalah salah satu seorang filosofis yang masyhur yang telah mencapai beberapa pemikiran yang besar gitu ya tentang jiwa manusia seperti itu. Dan ia juga merupakan rahasia kehidupan jiwa manusia. Kemudian jiwa tidak mati karena kematian tubuh gitu ya. Jadi ia merupakan sebuah rahasia kehidupan dalam tubuh seperti itu. Sedangkan tubuh tempat melekatnya jiwa selama hidup di dunia seperti itu. Dan ada kemungkinan juga Ibnu Sina itu dapat mencapai kebenaran tentang hakikat jiwa seperti itu ya, hakikat jiwa. Karena ia itu bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan hadis seperti itu. Dan beliau memang menaruh perhatian yang begitu besar mengenai jiwa. Dia itu sering menyangkal pendapatnya sendiri. Jadi, singkat cerita, suatu kali ia berpendapat bahwa jiwa adalah bagian dari kekuatan tubuh yang terbentuk dari materi tubuh, sehingga jiwa ini dapat diraba atau dirasakan gitu ya, seperti itu. Namun pada kali yang lain, yaitu berpendapat bahwa jiwa itu kekal, akan tetapi ada setelah tubuh yang binasa gitu, dan tidak akan mati karena kematian tubuh. Wujud wujud jiwa itu tetap utuh ketika meninggalkan raga yang sudah mati seperti itu. Nah, terkait akal tadi ya, daya itu mengetahui apa ya yang didominasi oleh oleh pengertian-pengertian yang abstrak, misalnya konsep manusia yang dikontraskan seperti itu dengan diri manusia atau konsep keadilan dengan perbuatan-perbuatan yang baik
dan kemudian daya ini bisa menghasilkan pengetahuan, ma'rifat atau ulum. Nah, kemudian daya ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu gitu ya, yaitu yang pertama ada akal material. Jadi akal ini semata-mata mempunyai potensi untuk berpikir dan belum dilatih ya. Jadi udah dikasih untuk berpikir namun belum dilatih itu walaupun sedikit seperti itu. Kemudian yang kedua ada akal bakat, akal kepemilikan atau perolehan. Ini tuh yang telah mulai dilatih untuk berpikir hal-hal yang abstrak seperti itu. Kemudian ada akal aktual. Nah, ini tuh yang telah berpikir tentang hal abstrak. Beda yang tadi ya. Kalau yang tadi itu akal bakat. Akal bakat itu yang baru mulai, yang mulai gitu ya, mulai dilatih. Sedangkan kalau akal aktual itu telah gitu. Telah itu berarti sudah dapat berpikir mengenai hal-hal yang abstrak seperti itu. Nah, yang terakhir ada akal mustafad atau al-aqlu gitu ya. Jadi akal ini itu telah sanggup berpikir tentang hal-hal abstrak dengan tak perlu daya upaya. Kemudian akal ini juga sudah dilatih sehingga hal-hal yang abstrak itu selamanya ada dalam akal ini dan akal semacam ini yang akal mustafat ini sanggup menerima limpahan ilmu pengetahuan dan akal aktif seperti itu. Nah, terima kasih ya. Itu yang dapat saya paparkan dan jelaskan gitu ya. Kemudian saya akan menyimpulkan dari semua hal yang saya paparkan tadi bahwasanya yang pertama Ibnu Sina ini adalah seorang filosof Islam gitu ya pada abad pertengahan, kemudian yang mempunyai andil besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baik di darat maupun di timur, terutama dalam masalah filsafat, psikologi, matematika, fisika, metafisika, dan ilmu agama lainnya gitu ya. Dan terkait karya-karya beliau ini itu merupakan karya-karya yang sangat terkenal gitu di dalamnya, yang meliputi kitab Al-Qanun, Al-Qanun Fiktib, kitab Al-Juzah, Ibnu Sina At-Tibiyah, kitab An-Nazat, Al-Isyarat, Wat-Tanbiyat, dan kitab Al-Hikmat Al-Masyriqiyah gitu ya. Nah, jadi eh, terkait tentang pemikiran Ibnu Sina ini bahwasanya Ibnu Sina apa ya, menurut Ibnu Sina mengenai jiwa ini, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada dalam diri manusia itu akan hancur bersama matinya badan karena fungsinya bersifat fisik atau jasmani. Sehingga biasanya diwujudkan di dunia saja, sedangkan jiwa manusia eh, berhubungan dengan hal-hal abstrak dari Tuhan, maka balasannya itu akan diterima di akhirat kelak. Ke manusia yang tinggal yang mendapat kebalasan tersebut. Nah, sekian gitu ya yang dapat saya paparkan terkait materi ini, materi yang saya bawakan tentang riwayat hidup dan pemikiran Ibu Sina sudah saya paparkan dan mohon maaf juga bila mana ada materi yang kurang saya sampaikan atau dari kata-kata yang kurang saya ucapkan, mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kalian kurang puas itu ya dengan apa yang saya paparkan. Artinya kalian bisa mencari referensi dan mencari eh, ya referensi dari yang lainnya gitu ya. Di sini saya akan menutup gitu ya bahwasanya kita itu perlu mengetahui gitu ya, mengetahui beberapa tokoh dan bisa ini ya meneladani dari tokoh yang kita pelajari gitu ya. Seperti yang saya kagumkan mengenai sosok Ibu Sina ini seperti itu. Makanya eh, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mendengarkan, Bapak, Ibu atau dosen yang sudah eh, mendengarkan dan sudah memahami apa yang saya paparkan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.